Pemu- Halo, Iya, halo. Prof. Nggih, Prof. Oke, Prof. Ya, bisa Nggih, didengar ya. Prof. Ya, jelas, Prof. Dengar, Prof. Jelas. Iya, Prof. Jadi hasil seminar kemarin, hasil hasil observasi, ya, hasil observasi itu tolong bisa disampaikan ke saya, disampaikan di sini, dilaporkan eh, mengapa menentukan memilih tempat itu. Itu yang pertama. Karena syarat-syarat tempat seminar itu seperti yang saya sampaikan kan, satu harus jauh dari kebisingan. Yang kedua, tempatnya nyaman, tidak gaduh. Yang ketiga, mungkin hotelnya, kamarnya memenuhi persyaratan, tidak pengap, dan lain-lain. Jadi teman-teman yang nginep di sana tidak betah nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya ada tempat parkir. Kemudian apakah di ruang pertemuannya itu sudah dicek yang nanti untuk pertemuan pembukaan, acara pembukaan. Ya, karena acara pembukaan nanti kan ada semua mahasiswa harus masuk di ruang itu, kemudian ada dosen pembimbing 4 orang, ya harus masuk di situ, ya. Nah, itu apakah termasuk misalnya tempat parkirnya, sisi keamanan parkir itu sudah diobservasi, sudah konsultasi dengan bagian keamanan Satpam yang ada di sana, itu seperti apa menjamin keamanan kendaraan yang diparkir selama 2 hari, ya, dari Sabtu dan Minggu termasuk malamnya itu sudah ada koordinasi. Kemudian soundnya bagaimana, apakah soundnya juga sudah dikonsultasikan selama observasi di sana. Ini tolong eh, ketua panitia bisa menyampaikan atau siapa yang mewakili, ya. Kemudian mic-nya itu minimal disiapkan 3, ya, atau bisa juga lebih dari itu, bisa 4, ya, karena yang di depan itu nanti ada pemakalah, ada moderator, kemudian ada notulen, kemudian yang di samping itu ada dosen-dosen, dosen pendamping, dosen penguji itu 2, ya, dan mahasiswa satu kelas ini nanti dibagi 2 ruang, ya, dibagi 2 ruang, atau nanti coba dihitung, ya, nanti dihitung kalau misalkan dilaporkan dulu aja, dilaporkan nanti karena teman-teman harus juga membuat schedule. Ya. Schedule ini harus segera dibuat dan dilaporkan kepada saya. Kalau kemarin kan timnya sudah di tim panitia sudah dilaporkan ke saya, ya. Kemudian ini schedule ini juga nanti dihitung mulai dari presentasi sekitar 15 menit per orang, tanya jawab sekitar 20 menit, ya. Kemudian tanya jawab dari mahasiswa, kemudian masukan dari dosen, eh, 2 dosen itu 5 menit, 5 menit, 10 menit. Kemudian notulen membacakan maksimal 5 menit. Itu kira-kira kalau di total sudah sekitar 50 sampai 55 menit. Nah, 50 sampai 55 menit jumlah mahasiswa kita 30 berapa tadi? 24. 34, Prof. 34, tiga puluh Prof. empat 34 itu berarti kan 2 hari cukup enggak itu? Kalau enggak cukup kan berarti harus itu tadi dibagi 2 kelas, ya, dibagi 2 kelas. Jadi pada saat nanti pembukaan kita bersama-sama dalam satu ruang kelas, penutupan nanti juga bersama-sama dalam satu ruang kelas, pembukaan di hari pertama di hari Sabtu pagi, kemudian penutupan di hari Minggu siang. Harapan saya jam 2 sudah harus selesai keluar dari hotel, ya, maksimal jam 2. Syukur karena batas check out itu kan jam 1. Kalau bisa lebih dari jam 1 nanti kena cas, iya kan? Kena cas. Nah, sehingga kita harus selesai jam 1, ya.
nanti kan dengan pihak hotel. Sehingga panitia harus buat schedule. Kalau dibagi dua berarti kalau 34 tinggal 17. Nah, 17 orang kalau masing-masing 55 menit cukup enggak? Nah, ini ya. Ini belum pergantian pergeseran itu makan waktu kadang-kadang. Nah, bagaimana nanti teknisnya supaya pergeseran tidak memakan waktu? Semua di copy dalam satu flash disk, laptopnya tidak ganti-ganti yang di depan itu. Ya, tapi harus ada cadangan. Kalau error, ya masing-masing juga tetap harus membawa. Nah, kalau sewaktu-waktu error, tapi bahkan kadang-kadang ada yang laptop itu tidak nyambung dengan proyektornya. Sehingga semua peralatan ada proyektor yang atau laptop yang sambungannya itu pakai itu yang lubang-lubang itu ada yang sudah eh, berbagai macam model itu tolong nanti panitia ngecek ya proyektor dan juga harus ada cadangan proyektor tidak hanya yang disiapkan hotel. Hotel paling tidak nanti menyiapkan misalkan dua karena kalau ada yang satu macet kalau dua ruang berarti harus ada 4 proyektor. Yang satu sudah disiapkan di situ, yang satu sebagai cadangan masing-masing ruang. Karena 2 hari itu panas, ya. Biasanya setelah bekerja sekian jam, proyektor itu juga perlu pendinginan atau ganti, ya. Nah, kira-kira itu juga harus dibicarakan oleh oleh panitia kepada pihak hotel, ya. Termasuk sound system harus siap cadangan baterai. Itu masalah kecil, tapi kalau nanti baterainya habis, lari beli baterai keluar itu perlu waktu. Ya, hal yang kecil-kecil mohon diperhatikan. Ya, jadi silahkan mungkin panitia bisa melaporkan hasil observasi yang kemarin sehingga menentukan hotel yang disampaikan kepada saya yang kemarin di WA teman-teman. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya akan melaporkan hasil observasi meskipun tidak secara tertulis. Kemarin kami berunding dalam grup untuk mencari hotel dan akhirnya dapat 3 pilihan, Pak ya. Yang satu ada di Tretes, yang 2 ada di Batu, dan kemudian kami melihat fasilitas dan tempatnya. Akhirnya kami mengerucut ke Hotel Horizon Batu, Pak. Di sana kebetulan ada salah satu rekanan dari teman kami yang ada di Hotel Horizon, kemudian memberikan proposalnya ya, kepada teman kami, penawaran. Nah, kami tanya tentang fasilitasnya seperti apa, tempatnya kami cek lokasinya meskipun kami tidak datang langsung ke sana, kami melalui Google Map dan tanya kepada Pak Heri yang orang Sengkaling, Mak, kebetulan tahu, dan Bu Desi yang dekat rumahnya dengan Hotel Horizon. Nah, rencana kami mau memastikan kebutuhan kami ke sana itu Senin, Pak, Senin besok ini. Seperti itu, Pak Yoto. Ya. Sehingga kami bisa mengetahui nanti apa yang dibutuhkan di sana, kemudian apa yang harus dibawa dari rumah untuk dibawa siapkan di sana. Kami menyampaikan juga bahwa hari pertama pembukaan dan penutupan kami menjadi dalam satu ruangan, seperti itu. Pada pelaksananya kita bagi menjadi 2 kelas. Nah, rencananya seperti itu, Pak Yoto. Ya. Oke, ada yang lain? Ada ya? Oke, Pak. Cukup. Ya, cukup. Baik, Pak Ibu sekalian, ini terkait dengan kegiatan seminar memang harus dirancang dengan matang, ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan teori dari Nebler. Itu kegiatan seminar itu
Tidak hanya sekali dua kali Bapak Ibu selaku panitia harus diskusi. Memang harus observasi. Nah, kalau observasi jangan sendiri, harus ada teman, ya minimal 3 orang supaya nanti di sana itu timbul diskusi. Kalau pemikiran satu orang nanti datang ke sana, Halo, iya Pak. maka maka benar-benar harus dicek. Ini sekali lagi, jangan sampai ini mendadak, ya, karena kita tanggal 30 ini masih ada waktu 3 mingguan, ya, masih ada 3 mingguan, ini masih ada waktu. Ini benar-benar teman-teman tidak tidak hanya sekedar lihat map tempatnya di sana, tetapi harus datang, ya. Tempat parkirnya di mana? Kira-kira kalau teman-teman ada yang bawa mobil, kira-kira berapa mobil? Cukup apa enggak? Nanti tanya di bagian keamanan. Tempat parkir kita nanti sekian orang itu kira-kira tempatnya di mana? Terus kamarnya teman-teman yang nginep tempatnya di mana? Kan semua nginep tuh nanti. Ya, Pak, halo. iya Pak. Ya, jadi memang supaya kompak seperti itu, ya. Karena kalau bisa di hari pertama itu kan mesti sampai malam, ya, sampai malam. Coba nanti makanya dibuat schedule-nya. Kalau tampil semua, yang besoknya itu jam 1 harus sudah selesai, sudah penutupan, supaya tidak kena cas, itu strateginya bagaimana, ya. Jadi kira-kira waktu yang saya sampaikan itu kira-kira timingnya seperti itu. Presentasi 15 sampai 20 menit, bahkan kadang-kadang teman-teman itu ada yang molor. Makanya nanti moderator harus membawa eh, jam. Kalau perlu ada bekernya itu dikering, itu dicetel 15 menit. Jadi selesai tidak selesai 15 menit harus di stop. Karena kalau tidak disiplin, mundur, besoknya bisa selesai jam 4. Ya. Nah, ini harus, atau kalau biasanya waktu kurang 3 menit, diingatkan, moderator mengingatkan pada saat membacakan teks. Begitu juga waktu tanya jawab. Tanya jawab ya dibatasi 20 menit. Kalau sudah 20 menit sudah harus selesai, ya. Nah, ini harus moderator harus bisa selalu mengingatkan kepada siapapun supaya waktunya tepat. Termasuk kepada dosen, ya. Nah, ini dosen beri waktu 10 menit, ya. Atau kalau misalkan tadi dimanfaatkan oleh mahasiswa yang bertanya tidak 20 menit, hanya 15 menit, dosen dua orang boleh 15 menit. Kira-kira fleksibelnya hanya di situ, ya. Begitu juga moderator dalam menyimpulkan itu jangan panjang-panjang, ya. Menyimpulkan jangan panjang-panjang. Maksimal 5 menit, ya. Karena ada moderator yang menyimpulkan itu panjang, ya. Nah, notulen catat, ya, nanti sebagai laporan. Nah, notulen itu harus betul-betul mencatat apa yang ditanyakan, apa jawabannya. Dan itu nanti dilaporkan, dilampirkan di lampiran. Ya, pertanyaan dari temannya 3 orang itu apa, dari siapa, dan jawabannya bagaimana, dari siapa. Ya, itu notulen dicatat. Nanti dilampirkan di dalam laporan jalannya seminar. Ya, nah ini kira-kira seperti itu, ya. Ini baik, nanti sambil berjalan saya berikan ada tambahan dari teman panitia mungkin. Jadi tugasnya setelah ini segera membagi time schedule untuk kegiatan seminar. Ya, Siap Pak.
Oke. Jadi contoh komposisi acara pembukaan ya. Ini kalau acara-acara seminar resmi ya, kita nanti dibuat seolah-olah memang resmi kita seminar ya. Karena tujuan kegiatan mata kuliah ini Bapak Ibu bisa menyelenggarakan event seminar. Intinya kan itu ya. Syukur nanti misalkan di akhir tahun kan ada kegiatan seminar yang diselenggarakan setiap tahun oleh prodi, itu diambil alih oleh kelas ini. Bu, ini saya akan praktek sungguhan ini menyelenggarakan seminar ya. Boleh, tidak apa-apa. Nanti kalau memang kelas ini saya lihat kompak, baik, nanti saya tunjuk panitia seminar. Ya, kan biasanya kita menyelenggarakan setiap tahun itu ada seminar nasional, ada seminar internasional. Ya, jadi nanti panitianya bisa kelas ini kalau baik. Ya, nah, jadi yang di deretan depan itu biasanya pada saat pembukaan itu ada para pejabat yang diundang, ya, para pejabat yang diundang. Kemudian di sini tempat duduk sementara para pakar dan undangan VIP, ya. Kemudian ada notulen di sini, kemudian di sini ada podium, di sini ada MC, ya, Master of Ceremonial, ya, MC itu. Jadi yang mengatur jalannya kegiatan acara, ya. Kemudian di sini ada audien. Ada yang model seperti ini, ya. Kemudian ada yang model seperti ini juga, ya. Jadi di moderator di sini, pemakalah di sini, notulen di sini, podium di sini. Ada narasumber di sini. Narasumber nanti kalau di kita itu ya Bapak Ibu dosen. Kemudian ada undangan VIP di sini. Kita tidak ada undangan VIP, langsung audien, ya, langsung audien. Jadi komposisi kegiatan seminar. Kalau yang tadi komposisi pembukaan, ya, komposisi pembukaan. Nah, notulen di sini fungsinya apa? Mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh para penyambut, pemberi arahan, ya, para penyambut atau pemberi arahan. Dan nanti biasanya sambutan ketua panitia, sambutan kaprodi, ya, sambutan pejabat terkait, itu biasanya juga dilampirkan di dalam laporan, ya, lampirkan di dalam laporan. Makanya notulen juga ini harus mencatat. Tapi kalau eh, para pejabat yang memberikan sambutan itu ada teks, bisa diminta. Ya, karena itu nanti bisa diketik, dilampirkan di dalam laporan kegiatan seminar. Ya. Nah, komposisi berikutnya bisa seperti ini. Ya, makanya tergantung ruangannya dan jumlah peserta. Jadi bentuknya macam-macam. Bisa podium di sini, ya. Bisa moderator dan notulen di sini, bisa para pakar pembahas di sini, ini penilai, ya. Nah, pemakalannya di sini. Hanya satu. Bahkan ada pemakalah itu pemakalah satu, pemakalah dua. Ya, pemakalah satu, pemakalah dua. Nah, layarnya di mana, Pak? Layarnya kan biasanya di belakangnya pemakalah ini, di atas. Ya. Atau biasanya di samping sini sampai samping sini setelah pembukaan. Ya. Nah, di atas. Podiumnya agak maju biasanya di sini. Di belakang sini ada layar, ya. Di sini juga ada layar untuk sorot PPT, ya. Kemudian audiennya begini setengah lingkaran. Ya itu macam-macam. Karena tujuannya supaya representatif, ya. Kalau pesertanya banyak, kayaknya di sini kalau ruangnya terbatas juga tidak memungkinkan. Sehingga modelnya yang seperti ini, ya. Kemudian ini agak panjang ke belakang, ya. Nah, kemudian ada juga yang modelnya seperti ini, ya. Ada pemakalah, moderator, notulen jadi satu di depan, ya. Kemudian audiennya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ya.
Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bagaimana? Ya, Bapak Ibu bisa pakai terserah nanti kan ini terserah kita lihat situasi yang ada di sana seperti apa. Ya, atau model lain seperti ini, moderator dan pemakalah ada di sini, notulen di sini, pakar pembahas di sini, audien di sini. Ya, silahkan nanti apa dibuat seperti kelas biasa, monggo silahkan. Ya, ada yang model seperti ini, ya, bentuk U. Bentuk U itu ya seperti biasa. Ya, di sini biasanya ada notulen di sini, ada moderator di sini. Ini kursor saya kelihatan enggak ya? Kelihatan, Prof. Ya, Kelihatan, Kelihatan, Prof. Prof. ini notulen di sini, moderator di sini, pemakalah tampil di podium juga boleh. Ya, pemakalah tampil di podium sambil melihat layar, ini juga boleh. Sambil membawa pointer, sambil nyorot, ya menjelaskan, itu juga boleh. Terserah nanti bagaimana coba diatur. Apa seperti ini misalkan. Atau tetap duduk di sini menjelaskan pemakalah. Atau eh, ini Dewan Pakar di sini. Dewan Pakar. Nanti Bapak Ibu misalkan di tengah moderator, notulenya di sini, sini pemakalah. Boleh ya, diatur gitu. Layar di belakang bisa satu, bisa dua. Kiri, kanan. Supaya di belakang kelihatan. Tapi karena ini jumlah kecil, ya, karena yang tampil saja nanti di depan ini sudah tiga, ada moderator di tengah, ada notulen di sebelah kanan, atau dibalik notulen di kiri juga boleh, terserah nanti tergantung situasi di sana seperti apa. Yang tahu kan panitia, makanya panitia harus terjun langsung melihat lapangan. Ya, nah dikasih podium seperti ini juga boleh, atau podium itu hanya untuk pembukaan, untuk penyambutan dan penutupan juga boleh. Ya. Atau nanti kalau teman-teman ada yang suka saya menyampaikan dengan podium sambil menyorot di sini, ya bisa membawa pointer, menjelaskan sambil nyorot di sini boleh, ya waktunya 15 menit, ya. Nah ini boleh enggak apa-apa. Sehingga nanti ada misalkan para pakar itu kan nanti dosennya dua, bisa di kiri, bisa di kanan. Bisa digabung di sini tiga, moderator di tengah, notulen di kanan, pemakalah di kiri, kalau podiumnya di sini. Sehingga dekat berdiri langsung ke podium. Kalau pemakalah di kanan, podiumnya di sini. Karena kalau naik langsung dekat. Nah, posisinya seperti itu. Ini kalau tidak pengalaman jadi panitia ya bingung. Pemakalah di kanan, podiumnya di kiri. Lewati depan atau lewat belakang. Terlalu jauh. Makan waktu. Ya. Durung lek kesandung kabel, ibu pisan. Nah, ini juga hal seperti itu diperhitungkan, ya. Jadi nanti harus bagus tuh, ya. Berarti ini saja sudah perlu mic berapa? Yang di sini tetap pasti di podium harus ada satu. Moderator harus pegang, ya 5, kan? Pak. Nah, moderator belah nanti Bapak Ibu dosen dua, ya kan? Nah, ini makanya ini juga harus diperhitungkan ini wanita. Dicatat ini. Ini tidak dicatat lali ini kono, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini cara yang biasa yang umum dipakai. Nah, seperti ini. Ada yang ruangnya luas, ya, ruangnya luas, ya, sangat luas. Ini modelnya bisa seperti ini ya. Jadi bersap-sap, di sana juga bersap-sap, di belakang sini juga bersap-sap. Ya, pemakalannya di depan, ya, sambil putar-putar berdiri. Jadi pemakalan tidak harus tetap di depan. Jalan turun di sini pun boleh sambil menjelaskan. Kalau nggak suka duduk, ya di podium. Kalau nggak suka di podium, sambil nyorot, ya boleh bawa pointer berdiri di sini menjelaskan boleh. Ya, tapi jangan-jangan nanti berdiri sini lali, layu rono gitu kan. Ya. Nah, tapi terserah nanti maunya gimana. Karena gaya pemakalah itu kan beda-beda, ya beda-beda. Nanti silahkan nanti
boleh duduk di sini saja, boleh di podium, boleh menjelaskan di depan sambil berdiri boleh. Ya. Nah, jadi modelnya macam-macam, ya, bentuknya macam-macam. Bentuk yang rutin seperti pertemuan dalam kelas ini juga boleh biasa seperti ini. Besar sekali. Saya pernah seminar itu pesertanya 500 pernah ya. Pernah ini ya. Dulu pada saat awal-awal sertifikasi guru, saya sering menyelenggarakan seminar. Pesertanya guru-guru itu kalau sudah kerungu, sudah dengar ada seminar, dimanapun diburu saat itu. Awal-awal sertifikasi guru karena ingin mendapatkan sertifikat sebagai syarat untuk sertifikasi guru. Karena saat itu portofolio yang dinilai sertifikasi guru itu ya berapa jumlah sertifikat untuk ikut seminar, berapa jumlah sertifikat untuk ikut diklat, semacam-macam seperti itu. Jadi dulu sertifikasi awal-awal itu dengan portofolio. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, simulasi seminar, ya, untuk simulasi seminar, nanti kita itu memang perlu berlatih. Ya. Nah, berlatih itu berarti harus tatap muka. Kita mesti harus minimal nanti tatap muka sekali kapan dijadwalkan, ya, dijadwalkan sebelum tanggal 20 sebelum tanggal 30 ya kita ketemu simulasi. Karena nggak simulasi nanti mesti kacau. Pasti kacau itu. Ya. Nah, kelihatannya sepele nanti nanti kalau sudah di lapangan kacau. Ya. Jadi nanti tema seminarnya itu apa? Sudah ditentukan atau belum? Belum, Tema. Prof. Nah, harus buat tema nanti yang dipasang spanduk di depan. Nah, di depan tadi itu, di depan dipasang yang di sini nih. Ya, kalau ini di depan ini pasang. Judulnya apa? Ya, misalkan seminar pengembangan pendidikan vokasi atau pendidikan tentang seminar tentang apa? Pengembangan pendidikan kejuruan berkelanjutan misalkan. Ya, silakan nanti didiskusikan tema besarnya apa. Ya, tidak lepas dari pendidikan kejuruan. Karena yang dibahas itu kan banyak kemarin, ya. Nah, tema besarnya apa? Ya, tema besarnya. Ya. Atau misalkan tema besarnya peran pendidikan kejuruan di era revolusi industri 4.0 misalkan. Nah, itu ya boleh-boleh saja. Tema besar, ya. Nah, tema besar yang ditulis di depan, ya. Bahkan biasanya di luar juga ada. Ya, di luar itu masuk ruangan itu dua ada. Ada di depan, ada di luar. Nah, itu. Ya sih seperti kita itu simulasi seperti seminar sungguhan. Memang ini ya seminar sungguhan yang membahas tentang tema-tema pendidikan kejuruan. Ya. Kemudian satu mahasiswa sebagai ketua panitia. Ini kan sudah ditunjuk. Karena nanti untuk pembukaan. Satu mahasiswa sebagai pemakalah. Satu mahasiswa sebagai moderator. Satu mahasiswa sebagai notulen. Ya. Yang lain sebagai audien. Ada lagi yang kurang ini. Apa? Apa kira-kira? Pembaca doa. Ya, coba pembaca doanya siapa? Disiapkan. Yang pembukaan siapa? Yang penutupan siapa? Ojo podo. Saya menilai ini. Ya, saya selaku pengampu mata kuliah seminar, semua mahasiswa harus terlibat. Nanti ada catatan-catatan saya. Sing tidak terlibat itu sopo. Sing pasif itu sopo. Ya. Nah, ini semua harus terlibat. Ya, misalkan kalau pembukaan itu yang buka ketua, penutupan nanti yang nutup, yang memberi kata sambutan wakil. Jadi Cik Roto semua berperan, ya, semua berperan. Ditambahkan pembaca doa, ya.
apa? Membaca Pembaca doa. doa. Ya, oke. Baca doa. Terus setelah ini sudah ditentukan semua kan sudah ada. Ya, ini untuk simulasi. Nanti kalau enggak gitu enggak bisa. Ya, nanti dipraktekkan pada saat kita tatap muka. Sambil koordinasi akhir sebelum tanggal 21. Ya. Nah, pembukaan seminar, acara pembukaan di hari pertama, ya, nanti di Sabtu pagi, pembukaan oleh MC, kemudian sambutan ketua, ya, yang jadi ketua siapkan sambutannya, sambutannya jangan panjang-panjang, nanti dibuat 1 lembar atau 2 lembar di nanti diarsip, dilampirkan di laporan, sambutan ketua panitia pada saat pembukaan, ya. Ya. Nanti juga ada sambutan pada saat penutupan. Ya, kan beda antara pembukaan dan penutupan. Nah, kemudian sambutan dosen pengampu mata kuliah. Saya nanti nyambut. Ya, tapi yang pertama mesti MC, ya, pembawa acara. Kemudian sambutan ketua panitia, sambutan dosen pengampu, sambutan kor prodi, sekaligus membuka acara seminar, kemudian doa penutup acara pembukaan, doa, ya, doa. Kemudian setelah itu MC, MC acara pembukaan menyerahkan kepada moderator, ya, menyerahkan kepada moderator selaku pengatur jalannya seminar. Ya beda loh ya MC dengan moderator jalannya seminar. MC yang mengatur pembukaan acara, moderator yang mengatur jalannya seminar. Ya, yang duduk tadi di depan itu nanti pada saat seminar berlangsung itu ada moderator, ada notulen, ada pemakalah. Ya, kemarin sudah saya WA. Siapa yang jadi pemakalah? Semua mahasiswa wajib mempresentasikan makalahnya sendiri-sendiri yang dia nama pertama. Kan ada 2 makalah kelompok itu. Tapi kan yang satu masing-masing jadi ketua. Nah, yang jadi ketua itu yang bertanggung jawab nanti mempresentasikan sendiri-sendiri. Ya, oke. Jadi setelah MC membuka, ketua menyambut, dosen pengampu menyambut, korprodi menyambut, doa penutup, MC ya menutup acara, kemudian menyerahkan kepada moderator selaku pengatur jalannya seminar untuk yang presentasi pertama. Ya. Nah, kemudian baru seminar untuk sesi pertama. Ya. Baru seminar untuk sesi pertama. Nah, seminar sesi pertama tadi moderator sesi pertama mengambil tempat dulu depan. Tadi kan sudah diserahkan oleh MC ke moderator. Sehingga moderator seminar sesi pertama itu harus siap. Nanti menerima estafet ya, estafet mic dari MC. Ya, setelah itu moderator di sesi pertama mengambil tempat di depan. Ya, mengambil tempat di depan. Kemudian setelah itu prakata dan pembukaan oleh moderator seminar sesi pertama. Setelah itu pemakalah dipersilahkan maju di tempat yang disediakan. Kalau ada dua pemakalah ya 2 pemakalah diminta maju. Tapi besok itu satu-satu karena dibagi 2 tempat. Ya, karena biar cepat. Ya, biar cepat selesai 2 hari selesai. Karena kalau tidak begitu tidak selesai 2 hari. Ya. Kemudian ini
para pakar narasumber dipersilahkan mengambil tempat. Setelah para pemakalah maju di depan, nanti para Bapak Ibu dosen sebagai penelaah ya memberikan masukan diminta untuk mengambil tempat. Kemudian setelah itu notulen dipersilahkan mengambil tempat ya. Notulen itu terakhir ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Moderator memberi sambutan seperlunya berkaitan dengan judul seminar ya. Moderator membacakan riwayat hidup pemakalah ya. Pemakalah riwayat hidup. Nanti tidak usah panjang-panjang. Cukup disebutkan ini tadi judulnya, nama ya, berasal dari SMK mana misalkan, seolah-olah itu aja ya. Instansinya saja yang disebut. Itu sudah cukup. Tidak usah panjang-panjang riwayat hidup, tidak usah. Tapi kalau yang seminar sebenarnya riwayat hidup pemakalah itu dibacakan. Yaitu ahlinya apa ya. Latar belakang ilmunya apa, pendidikannya apa, itu disebutkan ya. Dia pakar di bidang apa, itu disebutkan. Tapi ini nanti cukup judul, nama, dan dia berasal dari SMK mana, itu saja. Oke. Terus setelah itu moderator menjelaskan aturan main kegiatan seminar. Nah, ini aturan main. Yang menjelaskan aturan main ini hanya moderator sesi pertama saja. Nanti mungkin moderator sesi kedua hanya sekilas saja atau mungkin menyatakan atau mengevaluasi dari sesi pertama tadi seperti apa, kira-kira nanti yang dirubah apanya. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi intinya tetap tidak akan berubah, ya, akan berubah. Nah, kira-kira apa yang dibacakan oleh moderator? Aturan ini. Aturan main kegiatan seminar. Nah, kira-kira nanti yang dibacakan moderator ini. Pembacaan proposal atau makalah ya, atau artikel, karena nanti Bapak Ibu kan artikel yang dibacakan. Jadi pembacaan artikel itu 15 menit. Tanya jawab 20 menit. Ya. Ini untuk satu penyaji nih, bukan dua penyaji ya. Satu penyaji ya. Untuk satu penyaji. Bentar, saya ganti sekalian. Atau dikurangi misalkan nanti kalau tidak cukup, makanya nanti Bapak Ibu ngitung ya. Bapak Ibu ngitung. Kalau waktu itu tidak cukup, ini 15 menit sudah cukup. Ya. Karena satu kelas itu nanti kan terdiri dari 17. Sepertinya kalau 20 tidak cukup. 15 misalnya. 15 ini nanti aja hari pertama bisa sampai jam 9 malam. Ya. Ini hari pertama. Supaya di hari kedua kita jam 1 sudah selesai. Supaya tidak kena cas hotel. Jadi hari pertama itu kita kan mulai jam 8. Ya. 8 mulai pembukaan. Kemudian paling cas kita jam 9 ready mulai seminar. Karena pembukaan lama. Bukaan itu kan mesti harus ada menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng toh. Nah, ini nanti tolong di skenario itu nanti ya, durasi waktunya. Jadi pembukaan wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Penyajian 15 menit, tanya jawab 15 menit, kemudian masukan dari pakar 10 menit, pembacaan kesimpulan oleh notulen maksimal ya, maksimal 5 menit. Kalau 2 menit cukup, monggo silakan ya. Lain-lain 5 menit. 5 menit itu apa? Biasanya bergantian sesi itu kan pemakalahnya ganti. Atau nanti gini, yang membacakan ini kan tadi yang di depan itu 3 orang, ya kan? 3 orang itu siapa? Notulen, moderator, pemakalah. Ini supaya jangan pindah-pindah dulu, itu dihabiskan dulu.
Yang pertama jadi moderator, notulen, makalah. Nanti setelah sesi pertama ini selesai, notulen ganti pemakalah, pemakalah jadi notulen. Nanti untuk sesi ketiga, begitu. Moderator ganti pemakalah, yang notulen jadi moderator, terus gitu dibalik, diputer. Ya, begitu itu selesai tiga, baru ganti tiga orang. Begitu seterusnya, ya, supaya efisien, ya, supaya efisien. Total waktu sekitar berapa? 15, 15 tambah 10, 40, 45, 50 menit. Ini saya kurangi tadi sudah 50 menit. Ya, sudah 50 menit. Nah, coba ini dengan bayangkan, kalau satu kelas 17, berarti perlu waktu berapa? 50 menit kali 17. Kalau dimulai 11 jam, jam. nah itu berapa jam? Ya, sekitar 15 jam ya. 15 atau 14 jam. 14 jam kalau hari Sabtu mulai jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 malam. 10 malam itu 14 jam. Nah, coba. Ya. Makanya nanti mungkin mesti ada yang dikurangi lagi nanti. Nah, supaya harus bisa selesai sampai besoknya itu jam 1. Nah, nah, silakan kalau memang nanti bisa seperti ini, besok bisa selesai jam 1 boleh. Kira-kira kalau sampai jam hari pertama bisa sampai jam 8 atau jam 9 malam kira-kira bisa ya dengan waktu seperti ini. Jangan dikurangi lagi, kalau dikurangi lagi nanti mengurangi makna dari kegiatan seminar ini. Ya. Oke. Berikutnya setelah sesi pertama selesai, moderator menyerahkan acara kepada moderator pada sesi berikutnya. Ya, kepada sesi berikutnya. Ya, nanti sesi kedua. Sesi kedua. Dan seterusnya, moderator mengatur jalannya seminar sesi kedua. Yang tata caranya seperti pada sesi pertama. Ya, kira-kira seperti itu. Terus berlangsung sampai selesai. Ya. Nah, setelah sesi terakhir, ya nanti kan sesi pertama, kedua, ketiga sampai sesi terakhir. Setelah sesi terakhir, ya moderator sesi terakhir menyerahkan kembali kepada MC. Ya, nanti bergabung lagi acara apa? Penutupan. Berarti hari kedua, ya hari kedua. Hari kedua acara penutupan seminar. Dan setelah ditutup oleh MC, mengajak kepada seluruh peserta untuk persiapan mengikuti acara penutupan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ngajak semua. Ini bukan ditutup oleh moderator. Menyerahkan sesi akhir menyerahkan kepada MC. Berikutnya MC menutup acara. Nanti ya, ini acara itu ya. Berikutnya MC mengatur seluruh kegiatan acara penutupan. Nah, ya, ah, gimana? Berikutnya MC mengatur seluruh kegiatan loh, kegiatan kok tidak bisa dispasi acara penutupan.
Ya, oke. Nah, ya. Jadi di acara penutupan, ya, di acara penutupan nanti seperti acara pembukaan tadi. Jadi di saat sudah di sesi terakhir, moderator menyerahkan kepada MC, MC mengatur jalannya acara penutupan, acaranya seperti acara pembukaan. Jadi pembukaan oleh MC, sambutan ketua panitia, sambutan Korprodi, ya dalam hal ini Korprodi, kemudian sambutan eh, ini eh, ini tidak ada nih, bentar. Tidak bisa masih Pak Dentis. Jadi gini ya, jadi a- sambutan pembukaan oleh MC, sambutan ketua panitia, sambutan pembina mata kuliah, kemudian eh, sambutan koordinator program studi, penutup, ya, kemudian panitia membuat laporan seminar ini terakhir. Kira-kira seperti itu ya acaranya, ya. Nah, Ini sih Pak Yoto. ya, Untuk isoma dan sholat belum diperhitungkan lagi. Ini nanti kami eh, perhitungan sendiri, Pak. nanti dijadwal sendiri. Makanya nanti Oke, dijadwal di time schedule-nya itu, ya. oke, Pak. Hari pertama nanti isoma itu paling lama 1 jam. Karena kalau molor tidak nutut nanti, ya. Tidak nutut. Ya, makanya di schedule. Nanti setelah di schedule kita masih ada pertemuan tatap muka itu sambil simulasi. Kita coba, ya. Kita coba simulasi satu sesi kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kita coba satu sesi seperti apa. Karena kalau tidak ada simulasi mesti murat-marit nanti di lapangan itu. Ya, Oke, Pak. makanya Siap. di sesi pertama nanti sudah harus dijadwal siapa sesi pertama, siapa sesi kedua, siapa sesi ketiga itu sudah harus urut. Ya. Nah, kemudian tugas yang lain, Bapak Ibu, masing-masing artikel nanti untuk dosen itu 2, untuk yang bersangkutan 1 itu harus di print, ya, harus di print karena harus membaca begitu, ya. Kemudian TPT untuk dosen kalau bisa juga dikasih print masing-masing, ya. Untuk mahasiswa terserah kesepakatan, ya. Nanti biasanya untuk mahasiswa itu dikasih softnya aja dibagi. Biar baca di HP-nya sendiri-sendiri, nggak usah dikasih hardnya, ya. Karena atau dikasih PPT-nya di-share di grup sebelum tampil, PPT di-share, ya. Karena kalau diterangkan cepat itu biasanya tidak bisa nyerap. Tapi kalau sudah begitu di-share, melihat di laptopnya masing-masing, nanti semuanya bawa laptop, ya. Sambil bekerja di situ, mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu diperbaiki, silahkan karena waktunya lama, nanti 2 hari di situ. Kalau misalkan ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki, segera diperbaiki di situ, sehingga pulang nanti juga tidak membawa beban, ya. Itu bagus kalau bisa seperti itu, ya. Tapi tetap konsentrasi mengikuti kegiatan seminar dari masing-masing sensi.
ya. Nanti bekerja masing-masing, tidak konsentrasi mengikuti seminar, ya. Karena apa? Kegiatan seminar ini intinya adalah mahasiswa yang aktif bertanya, dosen juga saya berikan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Satu, penguasaan menyampaikan materi. Itu ada poinnya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menjawab pertanyaan, ya, kemampuan menjawab pertanyaan baik dari audien, temannya sendiri atau dosen penguji, ya, dosen penguji, ya, penelaah, ya. Jadi sudah seperti itu kemampuan itu. Kemudian yang berikutnya adalah isi dari artikel yang ditulis Bapak Ibu sendiri. Sehingga banyak poin yang harus dinilai oleh Bapak Ibu dosen selaku penelaah, ya. Kira-kira seperti itu. Makanya Bapak Ibu juga betul-betul disiapkan, ya, seperti itu. Ya, karena di mata kuliah ini memang tidak ada ujian tengah semester, tidak ada ujian akhir semester, yaitu yang dinilai karena mata kuliah seminar, ya. Kemampuan menyelenggarakan seminar, aktivitas seminar, menyajikan makalah, ya. Kemampuan menyajikan makalah, kemampuan menjawab termasuk artikel yang ditulis, ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Nah, ada yang lain? Silahkan. Ada. Ini sudah. Ini ini nanti saya share, tapi ini tidak perlu karena yang diseminarkan Bapak Ibu adalah artikel, ya. Ini nanti kalau saya share tidak usah diperhatikan, ya. Ini kan struktur proposal, membuat proposal sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian penilaian kelayakan memberikan bobot kalau Bapak Ibu sebetulnya mau observasi itu seperti ini, ya. Tapi kemarin Bapak Ibu sudah menentukan tempat, monggo silakan, ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan biasanya kalau kegiatan seminar itu mesti angket, ya. Angket. Angketnya itu berupa apa? Berupa biasanya angket yang disebarkan kepada peserta seminar. Isinya tentang apa? Tentang penguasaan para pemakalah, penguasaan materi para pemakalah. Tapi ini tidak perlu karena apa? Karena Bapak Ibu dosen sudah menilai, ya. Nanti penilaian kita berikan kepada Bapak Ibu dosen masing-masing penelaah, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ampun, Pak. Saya? Oke. Saya kira itu Bapak Ibu. Hal lain yang perlu diperhatikan lagi, belum semua teman-teman mahasiswa itu mengumpulkan artikel, ya. Belum semua. Sekarang ini tanggal 8. Bagi yang belum, mohon segera mengumpulkan berupa hard, nanti saya koreksi, kita kembalikan seperti yang sudah mengumpulkan kemarin, ya. Saya tunggu mungkin sampai hari Senin, ya. Hari Senin bisa dikumpulkan jadi satu siapa perwakilan yang mengirimkan ke kampus, ya. Nanti janjian jam berapa, monggo, ya. Ini segera karena nanti setelah saya lihat bisa di 1 minggu, saya minta waktu 1 minggu, tidak bisa cepat, ya. Nah, karena saya full ini tadi juga pagi jam 6 sudah berangkat ke Surabaya ada rapat, baru pulang sholat langsung terlambat ini tadi 10 menit, ya. Nah, Sabtu Minggu besok juga ke kampus 2 di Blitar full pagi sampai sore 2 hari Sabtu Minggu, ya. Nah, kita mungkin diprogram untuk melaksanakan kegiatan eh, pertemuan tatap muka kapan monggo, ya. Kalau misalkan di hari efektif Bapak Ibu bisa meluangkan waktu monggo. Kalau misalkan di hari apa Jumat sore gitu enggak bisa Bapak Ibu ke kampus.
Jumat setelah sholat Jumat. Bagaimana Pak Heri? Monggo. Ngapunten Pak Heri, sepertinya paketannya habis. Ini masih di jalan. HP-nya juga off. Oke. Karena gini Bapak Ibu, kalau hari Sabtu itu kalau ndak ada teman kelas lain, itu kasihan petugasnya karena hari libur. Hari libur kan mesti ngasih tip ya. Dan itu ndak hanya satu orang ya. Ada satpam, ada petugas bagian sarana yang di atas, jadi ada admin minimal bisa 3-4 orang itu ya. Biasanya kalau kuliah hari Sabtu mesti ono gandengane dengan dosen lain ya. Karena mesti harus laporan ke pasca dan pasca mesti menugaskan karena kalau ada apa-apa nanti risikonya yang kena dosennya. Monggo nanti dibicarakan lain, tetapi kita mesti harus ada pertemuan sebelum tanggal 30 itu simulasi ya. Simulasi tatap muka ya. Monggo kalau memang bisanya harus di hari Sabtu ya di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu alternatifnya Bapak Ibu mungkin di tanggal 16 ya alternatifnya karena ini waktunya udah habis tanggal 23 24 sudah tidak bisa saya sudah diplot ada kegiatan di kampus 3 tinggal 30 sudah Monggo, assalamualaikum. tanggal 30 sudah pelaksanaan kalau bisa di hari Jumat tanggal 15 setelah sholat Jumat Bapak Ibu memang harus mengorbankan waktu tidak bisa nih ya. Oke Pak, nanti kami rundingkan bersama teman-teman. Oke, oke, monggo. Kalau hari lain ya monggo ya. Bisanya apa nanti kita komunikasikan. Ketua kelas nanti atau siapa yang mewakili komunikasi dengan saya ya. Siap, Prof. Ya. Oke, saya kira itu cukup ya. Hari ini penjelasan teknis tentang bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan seminar. Oke. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Pak Heri, Pak. Pak Heri, Prof. Pak Eri, kalau misalkan nanti bisa ketemu saya sambil mengumpulkan eh, makalah Artikel. artikelnya teman-teman, kita bisa Oke. komunikasi tatap muka terkait dengan penyelenggaraan kegiatan seminar. Hari Baik, Senin, Prof. monggo. Pak Eri mana Pak Eri? Tidak ada. Pak Heri off Punten tadi Pak kehabisan Pak paketan, Heri. Prof. Oke. Iya. Oke. Ya kalau tidak Pak Eri sopo, monggo. Nanti bisa berdua siapa dengan intinya panitia ini bisa ketemu saya, ya. Karena yang tanggung jawab kegiatan ini kan saya nanti. Siap, Pak. Hari Senin saya ngajar jam 5.6. Jam 5.6 itu jam 10.25 sampai jam 12. Ya, berarti Bapak Ibu bisa ketemu saya janjian jam 9 misalkan ya di kampus. Ada waktu 1 jam kita bisa bicara. Ya, 9. Atau kalau siang berarti setelah jam 12. Tapi saya jam 2 harus sudah pulang. Gue ngenteni panjenengan di sana jam 3 lah. Aku lek nganggurin kampus 3 jam. Ya. Setelah zuhur, Prof. Nggih. Insya Allah. Wes, setelah zuhur ya. Berarti saya setelah ngajar jam 12 itu. Setelah zuhur itu jam piro? Jam aja, jam 12.25. Siap, Sudah di jam kampus. 12. Jam 12. Jam 12 nanti Bapak ketemu di pasca juga bisa. Ya, nanti setelah Bapak ke kampus WA saya. Ya, atau telepon saya. Oke, Prof. Oke. Oke, saya kira itu sekali lagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas. Ya, itu segera mengumpulkan. Ya, supaya nanti karena itu nanti dinilai ya dinilai pada saat seminar oleh Bapak Ibu yang
saat itu menjadi tugas. Karena belum tentu, karena nanti 4 orang, saya mungkin bisa di kelas A, bisa di kelas B, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan sebelum ditutup. Cukup, Prof. Oke, silakan foto dulu sebelum ditutup. Bentar, saya tak nutup. Monggo Bapak Ibu silakan di-on-kan kameranya. Bu Rifka, monggo Bu Rifka. Baik, 3, 2, 1. Satu lagi. Tunggu sebentar Prof, ini tinggal slide yang kedua Prof. Mohon maaf. Baik, untuk yang slide kedua, monggo Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, Sampun Prof. ya, terima kasih. Nanti di-share di grup ya, Bapak Ibu. Kalau memang harus ada diisi di si pejar atau si akad, monggo. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Tugas-tugas bisa dilaksanakan dengan baik, ya, bisa membagi tugas, dan semester ini bisa semuanya lulus ya, harus lulus ya, harus lulus. Oke, saya kira itu. Terima Amin. kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Prof. Prof. Terima kasih Prof. Nggak ada. Rekamannya on L and